Ini adalah seorang paskibraka yang bernama Diva Febriani. Kasus pembunuhan seorang siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara yang bernama Diva Febriani yang menjadi perhatian publik. Diva menjadi korban pembunuhan seorang pria bernama Yunus. Apa motifnya? Dan berikut fakta-fakta kematian Diva Febriani, seorang paskibraka. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit di Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal pada Kamis 31 Juli 2025 petang. Sebelum ditemukan tewas, korban yang tercatat sebagai warga Desa Sikaragara, IV Natal ini sempat dikabarkan hilang setelah tak kunjung pulang ke rumah setelah mengikuti latihan paskibra di sekolahnya pada Selasa 29 Juli. Saat itu, korban pamit kepada orang tuanya mengikuti latihan paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 ini. Hilangnya korban pun sempat viral di media sosial. Keluarga dibantu warga dan aparat pun melakukan pencarian selama 3 hari hingga akhirnya korban ditemukan warga yang tengah bekerja di kolam penampungan air di area perkebunan sawit Desa Teluk. Saat ditemukan, tubuh korban tertimbun tanah dengan bagian kepalanya tertutupi ember. Selain itu, tubuh korban dalam kondisi tanpa busana saat ditemukan Kamis petang. Ibu Diva Febriani bahkan sempat mengungkapkan kesedihannya ketika sang anak tak kunjung pulang ke rumah. Ucapan Ibu Diva Febriani sempat viral di media sosial TikTok. Mengenakan kerudung warna hitam, sang ibu mengharap anaknya segera pulang ke rumah. Dengan suara bergetar, ia memanggil nama Diva Febriani dan mengutarakan perasaan rindunya. Ucap perempuan tersebut dengan penuh harapan. Diva Febriani, ini mak dek, dimana kau dek? Mama kangen lo dek. Mama tunggu di rumah dek. Kenapa pergi-pergi dek? Kalau ada masalah kita selesaikan dek. Kalau HPmu hilang kita beli lagi ya dek. Dek, di Natal banyak loh. Pulang ya dek, mama kangen ini loh. Kendati demikian, hati sang ibu terluka mengetahui kabar Diva Febriani ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Nah, Diva Febriani dikabarkan hilang pada Selasa 29 Juli 2025. Diva pamit kepada keluarganya untuk mengikuti latihan paskibraka di lapangan Merdeka Natal. Namun hingga malam hari ia tak kunjung pulang. Hilangnya Diva memicu kepanikan dan pencarian besar-besaran oleh warga, aparat kepolisian, dan anggota TNI. Berselang 2 hari, tepatnya Kamis 31 Juli lalu, jasad Diva ditemukan terkubur di area perkebunan kelapa sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal. Kondisinya sangat tragis, terkubur di lubang bekas galian alat berat, tanpa busana, dan bagian kepalanya ditutupi ember. Menurut penuturan salah satu warga setempat, awal mula penemuan jasad bermula ketika sejumlah pekerja kebun mitra Desa Taluk menemukan sepasang sandal perempuan tergeletak di area kebun. Sandal korban yang tidak sempat dibuang oleh pelaku membuat warga curiga dan akhirnya menelusuri lokasi tersebut. Keberadaan sandal itu menjadi titik awal penemuan jasad Diva Febriani. Tak jauh dari lokasi, para pekerja mencium bau yang menyengat dan melihat sesuatu yang mencurigakan dalam lubang penampungan air. Rasa penasaran mendorong salah satu pekerja untuk memeriksa lebih dekat, dan betapa terkejutnya mereka saat ember plastik putih yang terlungkup diangkat ternyata digunakan untuk menutup kepala sesosok mayat perempuan yang terbujak kaku tanpa busana di dalam lubang tersebut. Kondisi mati itu sudah ya seperti itulah pokoknya. Tak butuh waktu lama, kabar penemuan mayat itu mengundang perhatian warga sekitar. Keluarga Diva yang datang ke lokasi pun langsung mengenali bahwa jasad tersebut memang benar adalah Diva Febriani yang hilang 2 hari lalu sepulang latihan paskibraka. Peristiwa ini menyisikan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat Desa Sikaragara. Warga berharap pelaku segera ditangkap dan diadili, sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif serta kronologi kejadian keji ini. Yang bikin kaget, pelakunya adalah tetangganya sendiri. Pelaku pembunuhan adalah Yunus Saputra, 25 tahun, pria yang tinggal di desa yang sama dengan korban. Ia sempat berpura-pura ikut membantu pencarian Diva untuk mengelabui warga dan aparat.
Seperti yang kalian ketahui, pelaku ditangkap di rumah ipar. Setelah bukti dan kecurigaan mengarah padanya, Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah iparnya di Desa Bunda Kasih pada Jumat 1 Agustus lalu. Ia kemudian diamankan ke Polres Mandailing, Natal. Lantas, apa motif pelaku sampai tega membunuh paskibraka ini? Namun ini masih motif awal diduga perampokan dan pelecehan. Berdasarkan pengakuan awal, pelaku ingin merampas motor korban dan mencabulinya. Namun penyelidikan awal, pelaku ingin merampas motor korban dan mencabulinya. Namun penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap motif secara utuh. Sebelumnya, penemuan jasad bermula saat warga melihat sendal perempuan tergeletak di area perkebunan. Kecurigaan meningkat dan akhirnya ditemukan lubang berisi tubuh Diva yang sudah tertimbun tanah dan sudah bau. Yang membuat miris yaitu harapan impian jadi paskibraka pupus. Diva yang merupakan siswi kelas 10 dan terpilih sebagai calon anggota paskibraka untuk peringatan HUT RI ke-80 ini. Ia dikenal aktif dan berprestasi. Tragisnya, mimpinya mengibarkan bendera merah putih kandas secara tragis akibat dibunuh. Selanjutnya, pemakaman dilaksanakan di desa tetangga. Karena TPU di desa asalnya terendam banjir, jenazah Diva dimakamkan di TPU desa Sikar Kampung. Ratusan pelajar dan masyarakat mengantar keberian terakhir ke ceria ini. Video haru sang ibu yang memanggil anaknya berulang secara iring-iringan mobil ambulans viral di media sosial. Warga yang menyaksikan itu pun tak kuasa menahan tangis. Apakah semua mau tahu kronologi lengkap anggota paskibraka Diva ini yang dibunuh diperkosa tetangganya? Kalau mau tahu, dengarkan ya. Polres Mandailing, Natal menangkap pelaku Yunus Saputra yang membunuh siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Yunus tega membunuh Diva Febriani saat pulang latihan pasukan pengibar bendera atau Paskibra di sekolahnya untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Pemicu Yunus menghabisi nyawa korban diduga karena ingin menguasai motor dan ponsel korban. Parahnya lagi, Yunus juga melakukan pemerkosaan atau merusak paksa korban ketika sudah tidak berdaya. Rencananya motor dan ponsel korban digunakan Yunus untuk membayar tunggakan cicilan smartphone miliknya. Polres Mandailing, Natal AKBP Ari Sofandi Paloh membeberkan pengakuan Yunus tersebut. Jadi ungkap Kapolres Mandailing, Natal AKBP Ari Sofandi Paloh dalam konversi pers Senin 4 Agustus. Motifnya karena cicilan handphone. Tersangka lain menjual motor dan HP korban agar bisa membayar tunggakan. Tak berhenti di situ saja, Yunus juga mengungkap pengakuan keji titik-titik pembunuhan Diva Febriani. Yunus memang sejak awal sudah berniat untuk menguasai sepeda motor dan melakukan pemerkosaan terhadap korban. Kejadian bermula saat Diva Febriani pulang latihan paskibraka dari sekolah sendirian menuju rumahnya di Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal pada Selasa 29 Juli 2025. Yunus sudah mengenai korban ketika melintasi jalanan yang sepi. Rencana jahat Yunus langsung dilakukan dengan cara berpura-pura meminta bantuan korban untuk mengambil spare part motor. Karena mereka bertetangga dan sudah saling kenal sejak lama, korban pun tak menaruh curiga. Keduanya berboncengan menuju arah kota Natal, namun di tengah jalan Yunus membelokkan motor ke arah perkebunan sawit. Di lokasi seperti itulah niat asli Yunus terungkap. Ungkap Yunus saat diinterogasi Kapolres Madinah AKBP Ali Sofandi Paloh. Saat dilihat dia sendiri, saya langsung niat merampok. Yunus tiba-tiba menghentikan motor dan merampas ponsel korban. Korban yang kaget berusaha mengejar pelaku sambil berteriak minta tolong. Tersangka lalu berlari dan dikejar oleh korban. Tak ingin aksinya terbongkar, Yunus berbalik dan langsung mencekik leher korban hingga pingsan. Kata Yunus setelah dia menjerit, saya balik badan dan mencekik lehernya. Saat korban siuman, ia mencoba melawan. Keduanya terlibat perkelahian. Dalam perkelahian itulah korban sempat menarik tubuh Yunus hingga keduanya berguling-guling dan terjatuh ke dalam jurang kecil di pinggir jalan kawasan perkebunan sawit Desa Sikarakara 4. Dalam pergumulan itulah jilbab dan bagian korban tersingkap. Yunus kembali mencekik lalu memukul korban
menggunakan tangan kosong hingga korban pingsan untuk kedua kalinya. Saat sadar akan perbuatannya dan takut identitasnya terbongkar, Yunus kemudian menghabisi nyawa korban. Pelaku kemudian menyeret tubuh korban lebih dalam ke jurang yang ketiga. Dalam kondisi korban tak bernyawa, Yunus melucuti celana korban dan menguburkan secara asal di sebuah lubang, lalu menutupinya menggunakan kayu dan daun di sekitar lokasi. Yunus menguburkan jasad korban untuk menghilangkan jejak. Seusai kejadian, tersangka lalu pulang ke rumah mertuanya yang jauh dari lokasi dan menyembunyikan sepeda motor korban yang baru saja dia rampas di salah satu sudut perkebunan sawit. Kali itu tersangka tidak pulang ke rumah miliknya yang berdekatan dengan rumah korban. Besoknya, atau Rabu pagi 30 Juli, tersangka lalu pulang ke rumahnya. Istrinya yang sedang hamil 7 bulan sempat curiga dengan Yunus yang pulang dalam kondisi baju berlumpur. Setiba di kampung, dia pun dikabari warga yang lain soal keberadaan korban yang hilang. Tersangka lalu pura-pura ikut mencari keberadaan siswa SMA itu untuk menghilangkan kecurigaan warga di sana kepada dirinya. Sejak Selasa malam hingga Rabu pagi, keluarga korban bersama warga mencari keberadaan korban yang belum kembali ke rumah. Namun akhirnya warga mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa. Warga mendengar Yunus pulang ke rumah dengan baju berlumur lumpur. Aksi pura-pura itu tak berlangsung lama. Polisi yang melakukan penyelidikan mendalam akhirnya mengamankan Yunus dan mengungkap seluruh kronologi pembunuhan berencana ini. Kapolres Madinah AKBP Ari Sofandi Paloh mengatakan pihaknya sudah memintai keterangan terhadap tersangka Yunus. Sejauh ini Yunus mengaku sudah mempunyai niat dan rencana merampok korban karena dia pulang sendirian seusai latihan Paskibraka Kecamatan Natal pada Selasa sore 29 Juli. Kini Yunus mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman berat. Ia dijerat dengan pasal berlapis termasuk UU Perlindungan Anak dan pasal pembunuhan berencana. Kematian Devi Febriani, siswa kelas 10 SMA di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, masih menyisakan luka mendalam. Korban dikenal sebagai siswi yang cerdas, aktif, dan kegiatan sekolah, dan sedang mempersiapkan diri untuk tampil dalam upacara kemerdekaan HUT RI ke-80 ini sebagai anggota Paskibraka Kecamatan Natal. Namun mirisnya kejadiannya yang membuat cita-citanya kandas. Tentu saja hal ini sangat menyedihkan ya. Kasus yang satu ini memang begitu miris, mengingat Paskibraka memang selalu hadir ketika upacara HUT RI. Semoga tak ada lagi kasus seperti ini ya. Dan itulah beberapa fakta dan juga kronologi kematian Devi Febriani yang dibunuh oleh tetangganya sendiri. Sesaat lagi kita akan hadirkan momen si besar lagi di mini Craft. Gak tau deh berapa kali kita nunjukin ini lagi ya guys ya. Mulai dari ada sesuatu yang bikin ngakak, bahkan salah satunya bikin kaget dan juga tegang loh, bahkan mengerikan. Yang dimaksud apaan tuh? Ditunggu deh kelanjutannya tentang momen si besar lagi di mini Craft. Sudah ratusan kali kayak gini mungkin ya.